Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak para jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hidup kali ini ya, tiap hari kita mengalami hidup dan mati. Sekurang-kurangnya tidur, karena tidur adalah saudaranya mati. Dan setelah dibangkitkan dari mati yang sementara, yaitu tidur, lalu Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke masjid, ya, dituntun itu sebagai pertanda cinta kasih Allah kepada kita. Cinta kasih Allah kepada kita ini perlu terus kita usahakan. Terkadang kalau pikiran kita lengah, ya, kontrol perasaan emosional kita juga kurang gitu ya, bisa jadi kita lepas dari kendali cinta. Kapan kita lepas dari kendali cinta? Ya, ketika kita lepas dari amal-amal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan itu sesungguhnya sudah pasti. Kalau orang berjalan lewat tol itu jalannya udah jelas, tol itu ada batas kanan kirinya lurus. Jadi kalau kita ngantuk nyupiri gitu ya, bisa kita keluar dari batas tol, kita bisa ke jurang gitu ya. Nah ini jadi pikiran, perasaan itu harus dijaga pada rel. Karena terkadang objek setan menggoda kita itu melalui pikiran, melalui perasaan. Sehingga kalau pikiran manusia tidak dikontrol dan perasaan manusia tidak dikontrol, bisa jadi kita goyang ya, melihat gemerlapan hidup di dunia ini ya. Manusia seringkali menghadapi kegemerlapan hidup, menghadapi
apa yang menjadi keinginan ya, dan juga menghadapi realitas yang terjadi. Itu seringkali tidak stabil, goyang gitu ya. Nah, goyang ini kalau tidak dikendalikan dengan cara menstabilkan pikiran, menstabilkan iman ya, menstabilkan emosional ya, bisa jadi goyangan-goyangan kita akan bisa keluar dari rel gitu ya. Nah, kalau keluar dari rel maka yang terjadi kecelakaan. Hadirin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah ini Allah sudah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah. Berarti kita sekarang berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga kendali Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa berjalan di rel yang benar. Itu tugas hidup kita yang berat ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, betapapun beratnya kehidupan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada manusia. Jalan yang jelas ya. Inilah sesungguhnya kata kunci orang itu dapat merasakan kemudahan dan kelazatan hidup, atau sebaliknya orang bisa mengalami kesulitan dalam hidup. Walaupun kehidupan ini gratis, serba diberikan oleh Allah sesuatu yang gratis, tetapi manusia harus bisa mengelola apa yang diberikan oleh Allah ini sehingga menjadi nikmat, ya, menjadi selesa, menjadi mudah. Biasanya sulit dan mudah itu adalah sesuatu yang putar ya, diputar, dipergilirkan oleh Allah. Tapi sejauh kita mampu mengendalikan perputaran itu, semuanya menjadi lezat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita bersama-sama untuk mengendalikan diri dalam rangka untuk bersyukur, mencapai kelezatan ya. Nah, sekarang kalau jalan itu sudah jelas, maka apa jalannya mencapai kemudahan ya. Karena setiap orang kan pasti menginginkan supaya hidupnya diberi kemudahan ya. Gak ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang yang hidupnya sukar, sulit. Gak ada. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang mudah, dan setiap orang pasti ya mencegah bagaimana supaya sedikit mungkin ya mengalami kesukaran dalam hidup gitu kan ya. Tetapi yakinlah bahwa jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita adalah merupakan bentuk daripada kecintaan Allah kepada manusia, supaya manusia itu bisa mendapatkan kemudahan. Nah, inilah sebenarnya dipergilirkan ujian-ujian kemudahan dan ujian-ujian kesukaran. Hadirin rahimani rahimakumullah, ada dua jalan yang dipilihkan oleh Allah. Jalan mana yang akan dituju? Satu, jalan menuju kesukaran dalam hidup, jalan menuju kemudahan dalam hidup. Pilih mana yang akan kau pilih gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, dengan jelas memberikan pilihan kepada kita. Ya. Orang ingin hidupnya
dimudahkan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala keadaan, maka ada kuncinya itu ya. Dalam Al-Qur'an itu sudah ditetapkan kuncinya dengan jelas. Fa amman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna. Ada 3 metode ya, bukan 3 metode. Ada 3 hal yang harus ditempuh oleh seorang biar memperoleh jalan yang mudah. Pertama yaitu a'ta. Ya, a'ta itu orang yang suka berbagi, memberi. Ya. Kadang-kadang sifat berbagi, sifat memberi, ya, itu muncul kadang-kadang tenggelam dalam diri setiap manusia. Itu ujiannya. Tapi pastilah bahwa orang yang suka berbagi, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, itu adalah merupakan jalan menuju kemudahan. Mengapa? Mungkin kita perlu merenungkan ya, ketika manusia itu berbagi, ya, maka pertama, setiap orang yang mendapatkan bagian perhatian, pasti di sana ada doa, pasti di sana ada satu bentuk mungkin permohonan ya, kebaikan kepada Allah ya. Dan di sana sesungguhnya ada refresh ya. Refresh itu ibaratnya tuk ya. Kalau sumur itu kalau dibagi airnya, ditimbani, dialirkan di sawah, dialirkan di kebun, dialirkan di gentong untuk kita mandi ya, dialirkan ke sana terus ya, semakin banyak aliran air dari sumur kita pasti semakin jernih. Itu yang namanya refresh ya, bahwa kondisi seseorang apapun ya, itu bentuknya rizki yang dibagi pasti akan bertambah. Bentuknya benda kalau sering digunakan pasti akan semakin baik ya. Misalnya pisau yang dipakai itu dia akan terjaga dengan karat. Tapi kalau pisau jarang dipakai itu ya ngilamat karatan kan gitu ya. Apa saja bentuknya, ilmu ya, kalau enggak untuk berbagi ya, dia maka akan membeku dan hilang ya, sia-sia. Apa saja, tenaga kalau digunakan untuk berbagi, bergerak pasti sehat ya. Jadi atau itu sifat berbagi akan menyebabkan refresh, yaitu peningkatan kualitas dari apa yang dibagikan. Ada orang yang mengatakan orang pengen kaya berbagi, orang pengen pinter berbagi, orang pengen sehat berbagi gitu ya. Jadi kata akto itu sudah menunjukkan sifat kualitas ya, bahwa berbagi itu adalah jalan menuju kemudahan. Nah, ketika orang mau berbagi maka ada bisikan ya. Nah, ini karena setan itu ya, itu selalu membisikkan dalam hati kita ya. Apa bisikan-bisikannya? Bisikan-bisikan setan itu adalah membisikkan kepada manusia dari rasa takut ya terhadap kefakiran. Jangan begini, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Ini dan juga hawa nafsu, inna nafsala ammarotum bisu ya, selalu memerintahkan kepada keburukan.
Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu membisikkan kefakiran. Jangan kasih itu, nanti kamu melarat. Jangan kasih itu, nanti anakmu sih gimana. Itu buat ini, buat dan seterusnya. Itu selalu. Tapi nanti kalau ada celah berbuat sesuatu kemaksiatan, maka setan itu ngipas-ngipasi. Ayo kapan lagi kamu mau ngasih muda. Begitu ya. Ini wa amman a'to. Yang kedua wattaqo. Wattaqo itu pasti jalan menuju kemudahan. Jadi takwa adalah jalan yang menuju kemudahan. Karena apa? Di dalam takwa ada 3 sifat yang tidak bisa dipisahkan. Timbulnya rasa cinta kepada Allah akan memudahkan orang berbuat baik. Timbulnya rasa takut kepada Allah akan menyebabkan orang enggan berbuat maksiat. Yang ketiga, timbulnya rasa harap dalam diri manusia akan menyebabkan orang untuk senantiasa kebal dari berbagai ujian. Nah, oleh karena itu orang yang bertakwa Allah itu menjanjikan dengan berbagai macam ayat ya, akan diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al fi amrihi yusra. Barang siapa yang takut, yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya mudah. Ya jangan lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Dan seterusnya banyak sekali janji Allah yang diperuntukkan bagi orang yang takwa. Memperbaiki praktek Islam, memelihara Islam dalam kehidupan. Islam sudah sempurna. Tetapi kesempurnaan Islam dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini yang perlu kita review terus supaya semakin sempurna. Yang ketiga, jadi fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini jalan yang memberikan energi besar. Wasaddaqa bil husna. Kita senantiasa membenarkan ya kepada janji-janji Allah. Janji tentang surga ya, janji tentang pahala. Ya, kita benarkan, kita yakini. Karena sesungguhnya tanpa adanya dorongan dari hati kita, dari keyakinan yang ada dalam diri kita, orang itu akan lemah itu ya. Tapi kalau menggebu-gebu ya, saya ingin surga. Ya, membayangkan segala keindahannya ya. Menginginkan pahala, menginginkan janji Allah. Jadi inilah sesungguhnya jalan yang sangat besar ya menuju sukses, karena ini urusan hati. Jadi hati ini kalau sudah dikoneksikan kepada Allah, ini nanti ikhlas. Jadi ikhlas itu tingkatannya mulai dari ridho Allah, kemudian ingin bertemu kepada Allah. Ini semuanya ada ayatnya dalam Al-Quran ya. Ingin berjumpa dengan wajah Allah, ingin pahala, ini masih ikhlas itu ya. Terkadang orang beramal kok kepengen pahala, berarti kalau nggak ada pahalanya nggak ikhlas. Ya memang kalau nggak ada pahalanya berarti amalnya itu buruk kan gitu ya. Jadi silakan beramal, mencari keridhaan Allah, mencari ingin bertemu dengan Allah, ingin nanti mendapatkan surga. Ini kan cara Allah memotivasi kepada hamba-hambanya supaya apa? Hamba-hambanya mendapatkan kehidupan yang selesai. Itu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka
hidupnya ini nanti akan menjadi nikmat ya ketika tiga unsur ini ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila, orang yang bakhil, ini adalah jalan untuk menuju kesukaran. Pertama itu kalau sudah ada sifat bakhil. Jadi kalau sudah ada sifat bakhil dalam diri kita dan itu mengembang semakin besar, berarti nanti ini sudah jelas menuju nanti hidup saya sukar. Udah bisa disimpulkan dari awal ya. Kalau sifat bakhil sudah bercokol dalam diri kita, ini endingnya orang akan mengalami kesukaran. Jarang orang yang mendoakan. Sifat bakhil itu adalah tadi ya, dia mengikuti kehendak setan. Nah, akhirnya apa? Harta itu kalau nggak digunakan pasti akan punah, akan hilang. Itu ya. Kalau nggak digunakan akan rusak, akan hilang, akan punah. Anggite mungkin kita lah ini nanti masa tua kita. Ya. Seringkali orang itu takut terhadap dirinya sendiri. Ya. Takut nanti saya masa tuanya mau makan apa ini kalau nggak ditimbun-timbun ini kan nanti saya mungkin umurnya masih. Biasanya orang membayangkan umur itu dicari yang paling panjang. Mungkin misalnya ya saya umurnya 90 tahun, saya pensiun umur sekian, nanti setiap hari saya makan sekian, sehingga ditimbang-timbang, hartanya ditimbun-timbun itu ya. Menyangka umurnya masih sekian tahun, sehingga hartanya ditimbun-timbun ini untuk nanti masa tua saya gitu ya. Masya Allah. Ini kalau sudah pikirannya seperti itu, sudah mengarah kepada kesulitan hidupnya nanti. Ini satu ya, pemberitahuan Allah kepada kita. Orang yang bakhil itu sebenarnya orang yang menutup rizkinya sendiri. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu tenaga, apapun ya. Sifat bakhil, kemanisan dibantu, aku biar ono sing bantu. Kalau pikirannya seperti itu ya, sesungguhnya dia sedang menutupi jalannya sendiri. Yang kedua, wastaghna. Ya, istaghna itu orang yang merasa dirinya sudah cukup, sudah kaya, aku sudah nggak butuh Allah gitu ya. Jadi nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah berdoa, nggak butuh. Ini orang yang sudah istaghna. Orang yang seperti itu ya, dia juga sudah menutupi ya, pintu kedua ya, sumbernya rizki, sumbernya ilmu, sumbernya hikmah, sumbernya hidup keselesaan itu kan Allah. Mau nyari kemana lagi kalau nggak nyari ke Allah? Sementara dia sudah menutup diri kepada Allah, merasa cukup, hartaku kan sudah banyak, ilmuku kan sudah banyak, jaringanku sudah banyak, ya. Semuanya bergantung kepada gantungan-gantungan makhluk. Ya. Orang yang menggantungkan diri dengan gantungan-gantungan makhluk seperti bergantung pada sarang laba-laba. Itu sangat lemah. Ya. Karena apa? Sudah mulai memisahkan diri ya pada yang maha kuasa, yang maha luas, yang maha tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengisolasi diri dari Allah, sudah di hadapan dia sudah katakanlah sudah kecelakaan menghantui ya, kesukaran hidup menghantui. Ini sudah pasti ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang yang seperti itu istilahnya dia sudah lupa diri ya. Ibaratnya gini, kita kan sedang dalam pengejaran Israel ya, yang mengintai kita setiap saat gitu.
Cuma nanti di waktu yang tepat dia akan cabut kan nyawa kita akan diambil. Cuman kita terkadang nggak terasa. Makanya ada orang yang menggambarkan seperti orang yang dikejar oleh harimau. Dia lari, begitu lari di hadapannya ada sungai. Dia ngelompat karena inginnya menyelamatkan dari harimau tadi. Akhirnya begitu melompat ada akar-akar gantung itu ya, dia nempel di akar gantung itu. Di bawahnya ada buaya yang menunggu. Nah, lalu di atasnya ada 2 tikus yang sedang menggerogoti akar tadi ya, tikus putih dan tikus hitam. Ini kan udah membuat orang itu sebenarnya aslinya kalau menyadari ketakutan ya, tapi karena dia masih hidup dan memerlukan makan itu ya, melihat ada susu lebah di sana, dia bisa makan madu sedikit gitu ya, sedikit itu dia lalai bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Sudah ditunggu harimau, sudah ditunggu buaya yang di bawah gitu ya. Sementara akarnya digerogoti oleh 2 tikus itu ya, tikus putih, tikus hitam. Ini sebenarnya sebuah perumpamaan bahwa kehidupan kita kan sebenarnya umur kita tiap hari dikurangi oleh hari dan malam ya. Tikus putih itu hari, tikus hitam itu malam. Setiap hari, setiap malam itu sedang menggerogoti umur kita. Nah, buaya di bawah itu, sungai itu ibaratnya malaikat mungkar dan nakir yang sudah menunggu kita jatuh ke alam kubur gitu ya, awal masuknya akhirat. Dan singa ini menggambarkan malaikat Israel yang siap untuk menerka kita. Jadi kita terkadang lupa dengan adanya madu yang sedikit itu ya, membuat manis sehingga kita lupa berada dalam bahaya. Maka kita juga begitu. Jadi setan tuh kadang-kadang memang sangat sulit dideteksi ya, karena menggoda manusia dari berbagai arah. Dari kanan, kiri, depan, belakang, kan itu. Dari aliran darah, dari aliran pikiran dan perasaan. Kadang-kadang masuk perasaan itu, masya Allah, sulit diukur itu ya. Ini sebenarnya setan apa hidayah? Kadang-kadang orang dikasih rezeki kekayaan, dia mikirnya, wah ini Allah sedang sayang kepada kita. Ya. Itu perasaan-perasaan yang menghantui atau perasaan yang menyelundup ya dengan dalam pikiran kita. Padahal perasaan itu jelas perasaan yang salah. Karena apa? Ketika manusia itu merasa bahwa ini aku lagi dimudahkan rezekinya oleh Allah, wah, lalu mengatakan dia sedang disayang Allah, itu langsung ditegur oleh Allah. Wa idza mabtalahu rabbuhu ya wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu banyak itu perasaan seperti itu. Orang yang merasa sedang dimudahkan rezeki dari sini dapat dilalu untung. Oh ini dia merasa Allah sedang menyayang saya. Itu hampir semua itu perasaan orang itu. Dan sebaliknya, apabila harta lagi dikurangi, lagi seret, ya, maka dia mengatakan ini Allah lagi menghinakan saya. Itu perasaan yang salah. Karena hina dan mulia seseorang tidak pada harta, tidak pada ilmu, tidak ada pada pangkat,
Ini suasana dan keadaan ini memang diciptakan untuk menggoda manusia. Maka kemuliaan seseorang bukan pada hartanya, bukan pada ilmunya, bukan pangkat, jabatan, dan sebagainya. Ya, bahkan kemudahan itu juga ujian. Cuman Allah kasih. Apakah kemudahan ini sebuah ujian agar bersyukur? Apa buah dari kita mengikuti jalan yang benar tadi itu ya. Nah ini kan ada dua hal yang harus bisa mengontrol perasaan. Jangan sampai orang yang kemudian dikasih kemudahan dalam harta, dalam apa tersebut, lalu dia membenarkan diri, berarti saya sudah jadi orang yang karena mungkin saya berbagi, saya sudah ini, sudah hebat ya. Wah, misalnya itu kan kadang-kadang walaupun kita telah menelusuri jalan itu, jangan kita berperasaan seperti itu ya. Tapi Allah sedang menguji saya. Apakah saya menjadi orang yang syukur apa kufur kan gitu ya. Jadi kalau kita ngikuti perasaan, tidak ilmu dan perasaan itu harus digabung, dikombin. Ini perasaan seperti ini nggak benar. Harusnya saya banyak istighfar. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini sangat penting ya. Kita mengatur pikiran dan perasaan supaya jangan sampai terlalu pede, juga jangan sampai terlalu minder. Menjadi hamba yang bersyukur itu penting, yang selalu kita memanfaatkan momen waktu dan rezeki dari Allah untuk kebaikan. Saya kira itu pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita ingin jalan yang mudah. Pertama suka berbagi, yang kedua kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yang ketiga meningkatkan keimanan kita pada janji-janji Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin hidupnya sukar, ya kita jadi orang yang bakhil, jadi orang yang sudah nggak butuh Allah lah. Ya. Terus yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, ya. Nggak percaya, nggak yakin ya pada janji-janji Allah akhirat. Kadang-kadang orang nggak tertarik sih. Orang itu coba misalnya dikasih janji orang sholat subuh berjamaah ya, lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Orang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia seisinya. Jangankan dunia seisinya ya, ya orang itu kalau harta jangankan dunia seisinya. Udah siapa yang jamaah subuh mau dikasih Panther atau Alphard, jangankan Alphard, motor biasa aja itu sudah penuh. Ya. Besok subuh sholat ke Jamaah Lafali akan ada pembagian motor. Wow, ini udah nggak muat ini ya. Jadi ketertarikan kepada dunia begitu besar, tapi terhadap akhirat kurang tertarik. Kalau janjinya janji akhirat itu tertarik di. Ya, jadi itulah tingkat keimanan kita pada umumnya ya, manusia itu masih sangat lemah karena ketertarikannya kepada dunia bukan ketertarikannya kepada janji-janji Allah. Itulah sebabnya maka kita mesti harus berbenah diri menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.